Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Gue gak jelek, gue cuma bangkrut. Kemarin Wulan Guritno menjadi trending. Wulan Guritno, siapa sih yang gak kenal Wulan Guritno? Dia adalah artis yang terkenal di era 90-an sampai sekarang tentunya. Usianya sudah 41 tahun tapi masih terlihat seperti kayak 25. Wulan Guritno ini termasuk artis yang penghasilannya menjanjikan. Punya bisnis gurita, punya cafe, punya nightclub, punya beauty, punya ya banyak hal lainnya yang dia mungkin lebih tahu ya daripada gue. Apalagi emiten di perusahaannya PT 2523 yang pada bulan Mei 2021 ini melalang buana di Bursa Efek. Walaupun nilainya masih naik turun kayak ayunan, tapi setidaknya dia sudah patut bisa diperhitungkan sebagai businesswoman yang sukses. Kalau kita ngelihat dari fisiknya Wulan Guritno menjadi idaman bagi setiap wanita tentunya. Bodinya proporsional, wajahnya cantik, hidungnya bangir bahasa zaman dulu, kalau sekarang mancung. Kulitnya putih dan apalagi ya? Kayaknya banyak semuanya yang direpresentasikan oleh Wulan Guritno ini. Tapi bagaimana kalau misalnya kebalikannya? Kalau misalnya Wulan Guritno ini ya bukan tipe-tipe wanita yang menjadi impian setiap wanita ya. Kayak misalnya kulitnya hitam, mukanya dekil, yang jerawatan, dan kelihatan lusuh. Apakah dia tetap bisa dikatakan cantik? Atau kalau dibandingkan dengan gue yang jelek? Sebagaimana yang kita tahu ya, semuanya juga tahu. Kecantikan baru banding lurus dengan duit. Orang kalau punya duit, pasti bisa tampil wow, bisa tampil maksimal. Saat ini kalau kita lihat trennya beauty sama dengan awet muda. Ya sebut saja beberapa artis yang walaupun sudah berumur tapi wajahnya tetap masih kelihatan muda. Nampaknya ada pengaruh dari kekuatan finansial di sini. Dimana kalau seseorang mempunyai finansial yang mumpuni, yang mencukupi untuk membeli skincare yang bagus, yang mahal tentunya, dan make up yang bisa membuat wajah terlihat lebih menarik. Begitu juga dengan operasi. Pengaruh nggak sih sebenarnya skincare, make up, dan operasi itu semua dengan standar kecantikan pada saat ini? Karena kalau kita bandingkan ke zaman bahula, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun sebelum kejadian saat ini, dimana saat itu skincare tidak segila sekarang ya. Taruhlah paling orang menaruh skincare ala kadarnya seperti madu, lumpur, atau entah apa itu sebagai pemerah bibir, mungkin bisa memakai dengan bunga atau getah, atau ya sebut saja pada saat itu yang disediakan alam untuk wajah. Gue mau cerita sedikit tentang Roro Jonggrang, di mana Roro Jonggrang ini adalah putri dari Prabu Baka yang terkenal sangat cantik. Prabu Baka tewas di tangan Bandung Bandawasa yang pada saat itu ingin memperluas kerajaannya. Dan pada saat Bandung datang ke istana, ia pun melihat Roro Jonggrang dan jatuh cinta pada saat itu. Terkesima melihat kecantikan Roro Jonggrang. Namun Roro Jonggrang tidak dapat menerima begitu saja lamaran Bandung Bandawasa ini, karena lo udah bunuh bapak gue, masa lo mau kawinin gue? Siapa juga anak yang mau nikah dengan orang yang udah membunuh orang tuanya? Ya mungkin ada beberapa yang seperti itu ya, kayaknya itu adalah termasuk orang yang sakit jiwa, tapi tidak dengan Roro Jonggrang di sini. Karena itu Roro Jonggrang mengajukan 2 syarat supaya si Bandung ini boleh menikahinya. Syarat yang pertama adalah Bandung harus menggali sumur. Bayangan pada saat itu yang namanya sumur digali bukan dengan pekerjaan yang mudah ya. Dengan teknologi pada saat itu belum ada yang namanya pacul. Jadi ya mungkin dengan batu atau entah dengan alat lain yang lebih sederhana bentuknya. Menggali sumur adalah pekerjaan yang sangat sulit dan tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Namun Bandung karena begitu bertekad untuk menikahi Roro Jonggrang, dia berhasil menyelesaikan permintaan Roro Jonggrang. Dan Roro Jonggrang meminta agar Bandung masuk ke dalam sumur untuk dilihat apakah ada airnya. Begitu Bandung masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang meminta ajudan bapaknya yang bernama Gupala untuk menutup sumur. Tapi Bandung berhasil keluar dari sumur tersebut. Dan begitu keluar dari sumur, ia mau marah kepada Roro Jonggrang, tetapi melihat kecantikannya, amarahnya seketika menjadi reda. Ia tidak jadi marah. Syarat yang kedua, Bandung harus membangun 1000 candi untuknya hanya dalam waktu 1 malam. Dengan bantuan jin, setan, dan segala macam makhluk-makhluk gaib lainnya, mereka bekerja sama agar dapat membantu Bandung mendirikan 1000 candi. Tepat pada candi yang ke-1000, Roro Jonggrang melihat, wah, berapa ini kalau misalnya jadi itu 1000 candi, berarti gue harus kawin sama dia. Buru-buru lah Roro Jonggrang mengerahkan semua wanita yang ada di istana dan desa itu untuk menumbuk padi dan membakar jerami di sisi timur. sehingga kelihatan kalau matahari mau terbit. Melihat keadaan ini, para dedemit, para jin dan segala macam makhluk halus itu pun segera masuk ke dalam bumi.
sehingga Candi yang ke-1000 tidak jadi. Dan merasa dikerjai, Bandung pun marah, menendang batu-batu yang ada di Candi ke-1000 dan mengutuk Loro Jonggrang hingga menjadi arca. Arca Durga yang ada di dalam Candi Prambanan itu diduga adalah perwujudan dari Loro Jonggrang, yang artinya gadis yang ramping. Padahal kalau kita lihat lagi, ayah Loro Jonggrang ini adalah seorang raksasa, di mana dia adalah raksasa yang gemar memakan manusia. Jadi ayahnya saja raksasa, ya walaupun ibunya tidak digambarkan siapa, tetapi berarti Loro Jonggrang ada gen raksasanya yang tidak bisa dikatakan langsing. Kecantikan Loro Jonggrang pada saat itu bisa dikatakan sebagai kecantikan yang abadi, impi-impikan orang-orang pada dahulu kala, karena Loro Jonggrang dianggap sebagai wanita yang figur wanita yang menjadi impian setiap laki-laki, dimana pada saat itu kan belum ada namanya skincare, belum ada namanya make up. Jadi namanya alat-alat sebagai pendukung kecantikan pada zaman dulu bisa dikatakan hanyalah kain yang kelihatan mahal, rambut yang panjang, dan higienitas, kebersihan. Dibandingkan dengan standar sekarang yang tentunya macamnya lebih banyak, lebih luas lagi ya, setidaknya ya harus lebih putih, jarang terkena matahari, karena kalau sering kena matahari hitam belang. Belum lagi badannya harus langsing, didukung dengan bibir yang kelihatan glowing ya, kulit juga yang kelihatan glowing, rambut yang berkilau glowing semuanya. Walaupun ada perbedaan dari zaman ke zaman ini, tetap semuanya mengarah kepada duit. Kalau pada zaman dahulu Loro Jonggrang adalah putri raja, jadi bisa dikatakan dia berduit apa aja bisa, tetap duit yang berperan yang mendukung dari kecantikan itu. Yang kaya punya waktu dan cara bagaimana untuk menunjang penampilannya menjadi lebih baik. Bukan berarti yang tidak kaya tidak peduli dengan penampilannya. Kalau melihat lagi wanita dengan satu anak atau lebih, rambutnya dicepol, terus pakaian paling cuma sekedar pakai kaos, celana pendek, sandal jepit, makeup pun antara tipis, nggak pakai makeup atau belang sekalian karena saking buru-burunya untuk mengurusi anaknya. Tidak terlalu memikirkan penampilannya, lebih memikirkan tentang anak-anaknya, apa yang dimakan anaknya, kesehatan anaknya, apakah anaknya sudah bersih atau belum, dan sebagainya. Nggak bisa ngejudge juga wanita-wanita yang seperti ini karena telah berjuang untuk kehidupan keluarganya. Karena kalau misalnya mereka punya waktu untuk mengurusi dirinya daripada keluarganya, ya pasti penampilan mereka akan menjadi lebih baik. Nah, industri skincare pun juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Kalau kita ngelihat dari grafik ini, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Apalagi tahun 2022 ya bisa dikatakan peningkatannya signifikan. Karena angka ini akan tetap naik terus. Bahkan ada beberapa brand skincare atau make up yang ada di Korea itu modelnya udah pakai cowok bukan cewek lagi. Biasanya skincare itu identik dengan perempuan usernya, tetapi sekarang udah bukan perempuan lagi, sudah menjangkau laki-laki. Dimana penggunaan skincare ini sebenarnya sudah dipakai dari bayi hingga sampai semua orang memakai skincare ya, biarpun itu cuma sekedar lotion. Harga skincare yang variatif dari yang terjangkau lah, dari harga 5 ribuan, taruhlah misalnya seperti itu, hingga jutaan. Waktu percakapan ngalor ngidol dengan temen gue, dimana waktu itu dia berkata, kalau lo nggak beli skincare sekarang, lo akan rugi 10 tahun lagi. Harga skincare-nya jutaan. Dan apa gue harus memaksa diri gue untuk mengeluarkan merogoh kocek lebih dalam demi skincare itu? Kira-kira sebanding nggak dengan muka gue? Karena yang gue bayangkan, kalau sekali gue mau pakai skincare itu, setidaknya gue harus tetap memakai skincare itu demi mendapatkan hasil yang gue inginkan. Apakah hasil itu memang akan sebanding kira-kira 10 tahun lagi? Karena yang namanya menjaga penampilan itu lebih susah. Dan kalau membahas kalau kaya udah pasti cantik, itu yang sudah menjadi trademark, sudah dari zaman bahula. Ya memang dengan duit bisa membuat seseorang menjadi terlihat cantik dan menarik, bukan dari kulit dan rambutnya saja tentunya ya, tetapi juga dari fisiknya. Ada exercise, ada latihan yang dia harus tempuh, dan biasanya latihan itu bukan dengan olahraga yang cuma sekedar jogging saja ya, tetapi juga setidaknya latihan yang membutuhkan duit. Tapi enggak juga, kalau dari latihan, exercise, olahraga bisa juga tanpa membutuhkan dana yang tidak masuk akal, cuma sekedar pakai kaos, celana pendek, dan sepatu ala kadarnya, itu juga masih bisa berolahraga, atau bahkan tidak memakai alas kaki pun masih bisa senam setidaknya ya, walaupun senamnya cuma di lantai atau di tempat tidur. Begitupun juga dengan skincare atau make up, karena bagi gue skincare dan make up itu adalah sekedar bisnis. Kalau melihat bahan bakunya lagi, dimana basicnya itu adalah
Ya, gue jadi membicarakan basic nih, padahal sebenarnya bukan itu topiknya. Nggak usah memikirkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan agar orang lain dapat melihat kita, pay attention. Karena diri kita sendiri, ya pasti sudah ada tujuannya masing-masing, sudah ada kelebihannya masing-masing. Dan kamu juga pasti akan tampil maksimal tanpa perlu itu semua. Gue harap kita semua dapat belajar dari hal ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau ada anu-kena, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Wulan Guritno itu dulu adalah salah satu cewek yang pernah ditaksir oleh mantan gue. Mantan gue sering kali membicarakan tentang Wulan Guritno, betapa cantiknya Wulan Guritno, betapa seksinya Wulan Guritno, dan segala macam. Ya, gue nggak tahu apakah mereka pada saat ini atau beberapa tahun belakangan ini ketemuan, tetapi ya gue rasa kalaupun misalnya ketemu juga Wulan Guritno itu mau sama dia, mau muntah. Sorry mantan.